Malam ini kita coba berbincang untuk Persib versus Persik Kediri. Setelah 14 laga terakhir, Persib tak terkalahkan, namun kali ini menghadapi Persik Kediri di kandang Persib kalah 0-2. Apa yang Anda lihat dalam pertandingan ini? Oke, sebenarnya tidak menarik ya. Jadi memang pertandingan tadi jauh dari pertandingan sebelumnya. Persib memiliki performa yang baik gitu. Hari ini ya memang jauh sekali. Pasca kehilangan Madinda, Butuan, situasi Persib jauh dari performa terbaiknya. Jadi saya pikir ya pertandingan tadi tidak menampilkan Persib sesungguhnya. Dan kita lihat biasanya ketika ada Madinda misalnya, lini tengah memang terkuasai dengan baik. Artinya bola tidak cepat mengalir ke lini belakang. Namun terus juga bola sangat tersetting dengan baik gitu ya. Ketika menyerang. Sehingga menurut saya tadi cukup mengejutkan lah ya. Dan walaupun ya memang Kediri juga bermain sangat baik. Valente ya, Valente itu bagus sekali bermain. Kemudian juga beberapa pemain Kediri memang merepotkan. Jadi menurut saya ya pertandingan tadi memang sudah menjadi milik di babak pertama ketika tengahnya tidak terkuasai dengan baik. Pertandingan pertama dari awal sudah dimiliki oleh Persik Kediri. Jadi memang Persib perlu ada evaluasi besar untuk mendatangkannya. Walaupun tidak memungkinkan, paling tidak ya kebanyakan harus kembali meracik strategi untuk pemain tengah yang baik gitu ya. Baik. Itu artinya selama ini memang Persib dihuni oleh para pemain-pemain mahal namun spesialis ya, Bung Arlan, betul ya? Spesialis ya. Ya, saya pikir sebenarnya bukan persoalan pemain mahal. Cuman selalu ada pola yang agak mengejutkan di setiap putaran kedua misalnya. Ketika putaran pertama chemistry sudah terbangun, itu dia. Putaran kedua seolah-olah tidak memiliki chemistry dan tidak berkembang. Walaupun yang kita lihat Persib juga banyak peluang yang bagus, yang baik gitu ya. Ya selama tidak menjadikan gol kan ya hanya sebatas peluang. Betul. Peluang itu selalu ada gitu ya, selalu muncul, namun sayang sekali tidak membuahkan gol dari peluang. Namun dalam 2 laga terakhir artinya Anda juga melihat lini tengah ini yang memang perlu dibenahi ya, Bung Arlan ya. Salah satunya yang paling urgent ya lini tengah kalau kita lihat ya. 2 kali draw, 2 kali bolong gitu kan. 2 kali veteran. Jadi ya saya pikir lini tengah menjadi kunci. Sementara yang dipasang saat ini memang belum bisa menutupi lini tengah ya. Yang dipasang saat ini belum mampu ya, seperti pemain sebelumnya begitu ya. Betul. Oke. Nah, tapi khususnya juga untuk malam ini nih lawan Persik Kediri gitu ya. Karena memang banyak sekali yang menilai bahwa itu kan secara klasemen juga di bawah kita begitu ya. Apa yang membuat Persib juga kecolongan dari Persik Kediri ini? Apa karena memang pemain Persik Kediri yang malam ini luar biasa penampilannya? Ya, saya pikir tadi sudah kita jelaskan bahwa selain memiliki semangat juang yang cukup luar biasa juga ya kita memang kalah strategi dari awal. Mereka menyimpan pemain tengah yang cukup luar biasa, membagi bola, agresivitas dan membantu ke depan dan ke belakang. Saya pikir komplit tadi Persik Kediri dan ya kita sekali lagi bahwa kita kalah start di tengah. Nah, bagaimana juga dengan para pemain Persib yang sudah dimainkan ya
Itu juga termasuk kiper malam ini. Anda juga melihat bagaimana penampilan dari para pemain Anyar? Ya, tadi kiper terbaru Persib. Menurut saya cukup luar biasa ya. Bermain cukup cukup baik, cukup bagus. Punya refleks yang cukup bagus ya. Ya bola-bola mati 2 gol dari Persik Kediri di bola mati ya. Satu penalti, 1 tendangan bebas memang juga berkelas juga. Betul. Gitu kan. Jadi ya menurut saya memang tadi pertandingan memang semua maksimal, hanya saja kita kalah strategi di tengah. Strategi di tengah ya. Ya. Memang gol-golnya tercipta dari bola-bola mati, tapi tendangan-tendangan yang memang mematikan begitu ya. Sulit untuk dijangkau. Meskipun dibendung oleh pagar, namun itu bisa melewati pagar. Luar biasa itu tendangan. Luar biasa ya. Tendangan yang cukup sulit. Tapi di babak pertama memang Kevin Mendoza ini luar biasa ya, melakukan berbagai penyelamatan ya di babak pertama ya. Iya betul. Ya kita lihat Kevin Mendoza di babak pertama juga melakukan banyak save gitu. Cukup bagus. Menurut saya dia cukup bagus ya. Tapi perlu tidak Kevin melakukan pelanggaran seperti tadi sehingga membuahkan penalti? Nah itu kan tadi sebenarnya bola 50-50 ya. Tapi wasit melihat dari angle yang berdepan sehingga seolah-olah posisi Kevin menjegal gitu kan. Gitu. Jadi ya menurut saya 50-50 bola itu. Ya walaupun dari beberapa angle ya akan terlihat pelanggaran. Tapi kan bolanya 50-50 di mana kiper juga harus mengambil mengamankan ruang, mengamankan wilayahnya. Tapi posisinya jatuhnya itu seolah-olah mengambil kaki dari striker lawan. Oke, itu dia ya. Dan wasit kali ini juga itu wasitnya berbeda, wasit dari Jepang ya. Ya, saya pikir ini sebuah terobosan baru juga. Kita lihat wasit cukup tegas ya, walaupun ya wasit dari luar ya, sedikit sekali kalau di beberapa ini kan banyak tulis. Tadi wasit cukup baik gitu ya, objektif, dan menurut saya juga wasit tegas dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau ini permainan tadi ini apa yang jadi titik lemah di Persib sendiri sehingga bisa menghasilkan tendangan bebas seperti tadi gitu ya, pelanggaran. Ya, saya pikir koordinasi tadi kan pengambilan bola di belakang gitu kan. Ya menurut saya sesuatu antisipasi. Jadi tidak ada unsur apa-apa, sehingga mengantisipasi bola agar tidak cepat jatuh ke kiper. Menurut saya ya kembali lagi ya ini memang persoalan pemain tengah, lini tengah. Okay. Baik. Apakah para pemain terlihat gugup begitu dengan banyaknya supporter malam ini di stadion? Ya, saya pikir itu bukan alasan. Mereka bermain di liga profesional yang akan menghadirkan animo supporter yang banyak. Jadi kalau berbicara gugup itu kan berbicara pemula ya. Mereka kan udah profesional. Harusnya ya. Ada juga yang menilai bahwa strategi yang dipasang Bojan Hodak dalam 2 laga terakhir ini sudah mulai terbaca nilai lawan-lawan. Apa benar? Ya kalau kita lihat kan bukan masalah terbaca dan tidak terbaca. Beberapa kali pertandingan kemarin juga harusnya mudah terbaca. Tapi kan sekali lagi ada pengaturan pemain di lini tengah. Jadi sehingga variatif ya, strategi-strategi kalau ada pemain tengah yang memiliki skill untuk membagi bola gitu. Ya saya pikir bukan masalah terbaca, ini kan persoalan teknik bagaimana strategi itu dimainkan ketika ada pemain yang mumpuni menjalankan strateginya Hodak. Ketika lawan sudah mengetahui bahwa lini tengahnya sudah ditinggalkan oleh Madinda, ya mereka tentunya akan mudah menguasai lini tengah. Betul.